Jadi pada saat kalian sudah memiliki SKP yang cukup ya, ini bisa dilihat dari beranda satu set SDMK-nya. Nah, maka segeralah proses selanjutnya, apa itu ya, perpanjangan surat izin prakteknya kalau memang sudah waktunya untuk diperpanjang. Kalau sudah expire, apalagi sudah expire gitu ya, cepat-cepat saja. Nah, prosesnya kalau kita lihat satu set SDMK itu, pastikan dulu kabupaten kota kita itu sudah menerapkan MPP digital ya. Kalau belum ya jangan, nanti nggak bisa. Penerapan MPP digital ini hanya bisa berlaku bagi kita yang sudah punya STR seumur hidup. Nah, kalau kita atau kabupaten kota kita masih manual ya, menggunakan aplikasi lokal ya, kita masuk saja ke aplikasi tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Nah, kalau di Kutai Kartanegara PTSP-nya itu ya masih menggunakan akun atau aplikasi yang lokal ya, regional, itu namanya MPP Lawang Plongseng ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke akun kita dulu menggunakan akun SSO ya namanya. Jadi pastikan kita sudah punya akunnya, lalu sudah terverifikasi dan bisa masuk. Nah, masuk saja dan pilih Plongseng tadi ya. Lalu pilih surat izinnya. Nah, di sini yang kita mau tuju adalah surat izin praktik perawat ya. Di sini kebetulan contohnya adalah perawat. Setelah memilih tadi, kita masuk. Nah, di sini tokennya atau apa, karcisnya itu kita ajukan ulang ya, karena mungkin yang lama sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke, seperti ini, masuk saya seperti biasa, lalu buat tokennya. Nah, setelah ada tokennya, lihat prosesnya mulai dari awal. Di sini pilihannya ada dua, baru atau perpanjangan ya. Kalau baru pasti usulan baru atau dia pembaruan. Nah, kemudian ke perpanjangan otomatis itu adalah SIP yang sudah ada sebelumnya dan expire, kemudian mau diperpanjang karena sudah waktunya ya. Nah, ini pastikan dulu bahwa saat perpanjang ini kita sudah lengkap data-data dan dokumennya. Di sini kita akan melengkapi data-data yang sifatnya umum ya, seperti nama, kemudian nick dan lain-lain, yang beberapa bagiannya itu sudah by system. Jadi dia terintegrasi dengan dukcapilnya di kabupaten kota tersebut, sehingga kita nggak perlu lagi mengisi ya, otomatis saja. Atau ada pilihan-pilihan yang sudah ditentukan oleh sistem gitu ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa pada saat kita atau teman-teman itu mau mengurus surat izin praktik, pastikan dulu bahwa kabupaten kota itu sudah menggunakan sistem ya, baik sistem manual menggunakan aplikasi lokal atau menggunakan online secara nasional atau menggunakan aplikasi yang sifatnya nasional. Sebenarnya dua-duanya sih menggunakan aplikasi ya, udah online dua-duanya. Cuma memang bedanya kalau masih manual itu atau aplikasi lokal, dia sifatnya itu hanya terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di lokal saja di kabupaten kota tersebut. Nah, kalau sudah menggunakan MPP digital, maka kita bisa langsung melewat akun satu set SDMK kita yang tadi ya, yang tadi saya sedikit singgung. Nah, ini untuk saat ini di wilayah kami itu belum, karena masih menggunakan proses perizinan menggunakan sistem lama ya, atau sistem aplikasi lokal saja. Nah, di sini yang penting untuk diketahui bahwa data-data ini itu kita harus lengkapi dengan baik supaya tidak ada data-data yang sifatnya itu apa ya, boleh dibilang itu nggak selesai saat dilakukan penginputan. Nah, misalnya seperti ini ya, kita sudah diminta untuk memilih praktek tadi ya. Kalau sudah kita punya praktek pertama, berarti kita ngajukan praktek kedua. Umumnya untuk praktek itu kalau di Vaskes atau di pelayanan kesehatan itu disebut dengan praktek pertama biasanya. Kemudian kalau kita punya praktek kedua atau praktek mandiri, maka nanti kita tidak perlu lagi menggunakan istilah perpanjangan sebenarnya kalau sudah kita punya SIP pertama. Nah, kita cukup, walaupun kita perpanjangan ya, tapi dia itu proses sifatnya itu hanya mengikuti masa berlaku dari SIP yang pertama.
Nah, untuk praktek mandiri sendiri, maka ada beberapa proses yang berbeda dengan usulan praktek Vaskes. Kalau Vaskes kan kita bekerja di fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau mandiri maka kita menyiapkan semuanya sendiri gitu kan, peralatannya, kemudian fasilitasnya, administrasinya, dan lain-lain. Nah, setelah data-data kita lengkapi sesuai dengan isian yang ada di sistem, nah, kita di sini perlu menyiapkan dokumen-dokumen umum yang digunakan saat proses pengajuan surat izin praktek mandiri ini. Nah, untuk yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-Undang 17 dan Permen yang mengikutinya ya, PP 28 tentang penerapan undang-undang tersebut ya, Undang-Undang 17. Di sini kita sebenarnya kalau memperpanjang surat izin itu cukup melengkapi dengan kecukupan SKP, kemudian juga keterangan dari pimpinan Vaskes kita. Nah, kemudian yang lain kayak surat keterangan sehat itu nggak diperlukan lagi ya, nggak perlu lagi surat keterangan sehat untuk pengurusan izin praktik. Termasuk rekomendasi organisasi itu tidak dibutuhkan lagi ya, jadi tidak ada lagi rekomendasi dari organisasi profesi apapun saat mengurus izin praktek ini, karena memang diamanatkan di undang-undang itu hanya itu saja yang perlu disiapkan ya. Adapun berkas-berkas tambahan yang lain seperti misalnya di sini masih ada permintaan KTP, NPWP, itu lebih kepada data-data yang sifatnya tambahan sebenarnya. Nah, ini meskipun kalau kita lihat lagi ya, bahwa yang namanya sistem yang terintegrasi dengan Dukcapil itu datanya kan tinggal dilihat dari yang sudah terintegrasi tersebut gitu ya. Tapi ya sudahlah, namanya kita mengikuti kebijakan lokal, maka kita laksanakan saja, karena memang kalau saya perhatikan beberapa daerah pun berbeda-beda ya berkas atau dokumen tambahannya itu. Harusnya memang Kementerian Kesehatan itu melakukan monitoring, kemudian verifikasi, kemudian juga pembinaan kepada dinas-dinas kesehatan se-kabupaten kota di seluruh Indonesia ya, yang kira-kira itu dia memberikan memberikan semacam dokumen-dokumen tambahan itu yang mungkin tidak sesuai gitu. Nah ya, boleh saja. Nah, ini contoh ya, kalau kita sudah memiliki SKP, kecukupan SKP, maka yang kita lakukan adalah mengambil atau mendownload barcode-nya ya. Nah, ini sudah ya di skp.kemkes.go.id, kemudian kita masukkan nick kita, kemudian search, nanti ada muncul kode captcha dan akhirnya tampillah seperti ini. Nah, ini kalau kita cukup SKP-nya. Yang kita upload ini pakai manual masih ya ke sistem adalah ini kode barcode-nya. Nah, kode barcode-nya ini kita simpan, yang nanti kita gunakan untuk di upload di Plongseng ini. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman lain yang di kabupaten kota yang lain itu menggunakan dokumen download itu ya, download barcode itu di skp.kemkes.go.id untuk dilampirkan pada isian kecukupan SKP. Karena kalau pakai suratnya, saya kan ada surat pernyataan kecukupan SKP bermaterai, itu kan tidak membuktikan bahwa yang bersangkutan cukup SKP-nya gitu. Nah, tapi dengan kode barcode ini ya, itu kelihatan bahwa memang selama periode berlaku SIP-nya yang lama itu dia sudah mengumpulkan kecukupan SKP sesuai standarnya gitu ya. Jadi sekali lagi, tampilan beranda yang ada di satu set STMK itu tidak membuktikan bahwa SKP kita cukup walaupun jumlahnya lebih banyak gitu ya. Yang pasti itu kita harus cek di kecukupan SKP di kode barcode-nya ya. Kalau dia tercukupi seperti tadi, maka ya berarti cukup, sehingga itulah yang digunakan sebagai bukti bahwa kita bisa mengajukan perpanjangan izin praktik. Lalu masukkan foto dan
dokumen-dokumen lain ya. Ada yang diminta dalam bentuk PDF, ada yang diminta dalam bentuk PNG atau JPEG, ya silakan sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah masing-masing. Nah, ini teman-teman yang perlu juga kita perhatikan saat mengurus perpanjangan izin praktek, terutama praktek mandiri itu. Pastikan bahwa kita itu nanti siap-siap untuk divisitasi ya sama Dinas Kesehatan dan PTSP, karena mereka akan melihat apakah kita itu masih layak berpraktek walaupun selama 5 tahun kita itu sudah melakukan praktek ya. Jadi kenapa dilakukan verifikasi faktual, jadi datang langsung ke tempat praktek mandiri tersebut supaya melihat apakah yang bersangkutan ini masih praktek sesuai kompetensinya. Misalkan seorang dokter, nah, dia praktek konsultasi, kemudian pemberian terapi seperti itu, jadi tidak keluar dari jalurnya. Jangan sampai nanti pekerjaan-pekerjaan tidak sesuai kompetensinya dia kerjakan. Oke ya, ini masih dicoba untuk menginput, mungkin ada dokumen yang belum lengkap sehingga sistemnya belum menyetujui ya. Nah, ini kita coba dulu. Oke, ini siapa tahu yang ini oke sudah selesai, tinggal dicentang kotaknya lalu diajukan. Nah, ini sudah berhasil ya. Sampai di sini nanti kita akan melihat prosesnya seperti ini ya, perjalanannya atau riwayatnya lah. Nah, di sini kelihatan bahwa kita sudah mulai mengajukan perpanjangan izin dan menunggu proses selanjutnya. Kalau praktek mandiri akan ada visitasi. Nah, untuk melihat riwayatnya kita bisa copy paste tokennya lalu kita lihat trackingnya ya, di tracking. Oke teman-teman, mudah-mudahan pengajuannya berhasil dan bisa segera berpraktek mandiri seperti yang diinginkan.